Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barkatullah Ahyani dari Prodi PGMI 3C. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang sistem saraf dan juga hormon. Sebelumnya, kita perlu ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki sistem saraf dan juga hormon. Apa sih kegunaannya? Kegunaan sistem saraf dan hormon ini sangat berpengaruh terhadap sistem pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa sih pengertian daripada sistem saraf dan juga hormon. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Sistem saraf. Sistem saraf manusia adalah suatu jaringan yang kompleks, yang sangat khusus dan sangat berhubungan satu sama lain. Yang mana jalinan jaringan ini mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam sistem ini, sistem saraf ini akan terjadi proses fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan juga gerakan. Jadi sistem saraf inilah yang mengatur bagaimana kita berpikir, kesadaran kita. Disitulah bisa juga disebut sebagai transportasi. Jadi sistem saraf ini sebagai alat transportasi untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya dari suatu saraf itu akan menyampaikan informasi dari suatu jaringan kepada jaringan lainnya. Itulah yang dinamakan dengan sistem saraf. Nah, kemudian apa sih fungsi-fungsi dari sistem saraf? Yang pertama, memelihara fungsi tubuh. Yang kedua, mengatur kegiatan di dalam tubuh. Kemudian, menerima rangsangan eksternal dan internal. Kemudian, mengolah rangsangan yang diterima tersebut. Dan kemudian merespon rangsangan yang diterima. Apa sih? Kemudian kita ketahui lagi apa sih komponen utama daripada sistem saraf? Yang pertama itu ada struktur sel saraf. Di mana sistem saraf ini terdiri daripada sel-sel saraf yang disebut dengan neutron. Neutron ini merupakan unit fungsional primer dan jaringan saraf yang berfungsi membentuk dan menyalurkan informasi berupa input listrik. Kemudian dalam hal ini sel saraf itu tersusun atas badan sel, dendrit, dan juga akson. Yang pertama itu ada badan sel. Apa itu badan sel? Jadi saraf itu merupakan bagian yang paling besar dari jadi badan sel merupakan sel saraf yang paling besar yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan dendrit. Apa sih itu dendrit? Dendrit adalah serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel tersebut. Kemudian ada akson. Akson ini disebut juga dengan neorit. Neorit itu adalah serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Yang mana di dalam dendrit ini akan terdapat sel-sel seperti di dalam sini akan terdapat neofibrobial yang dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Oke, kita berlanjut kepada bagaimana sih susunan sel saraf daripada manusia. Nah, sel saraf manusia itu terdiri atas dua secara umumnya. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak itu merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Beratnya ini lebih kurang 1/50 dari berat badan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan sumsum tulang belakang atau yang dikenal dengan istilah medula spinalis.
Ini merupakan penghubung penting antara otak dan tubuh serta memiliki peran dalam pengordinasian, respon refleks dan perlindungan fisik. Nah, sumsum tulang belakang ini juga sangat berpengaruh terhadap sistem gerak manusia. Jadi kalau misalkan sumsum tulang belakang ini terganggu, maka kemungkinan besar manusia itu akan mengalami kelumpuhan. Ada juga yang dinamakan dengan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan sistem yang meliputi semua jaringan saraf di luar sistem saraf pusat yang berfungsi untuk menerima rangsang, menghantarkan informasi sensorik, dan membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer. Nah, pada dasarnya, sistem saraf tepi ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, saraf aferen atau bagian sensorik saraf tepi. Jadi, saraf aferen ini adalah sistem saraf yang berfungsi untuk menyalurkan informasi yang berasal dari organ reseptor. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan saraf eferen atau bagian motorik saraf tepi. Nah, saraf ini terdiri atas dua bagian juga, yaitu saraf motorik somatik dan saraf motorik autonom. Nah, saraf motorik somatik itu membawa impuls dari pusat ke otot rangka sebagai organ efektor melalui proses komunikasi secara biolistrik di saraf dan proses komunikasi melalui neurotransmitter dan di hubungan saraf otot dapat terbangkit atas kontraksi otot. Baik, kita berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu hormon. Apa sih itu hormon? Hormon berasal dari kata hormain yang berarti memacu atau menggiatkan, atau bisa juga disebut dengan merangsang. Hormon ini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh adanya organ tubuh tertentu dari adanya kelenjar endokrin yang berfungsi untuk memacu fungsi dari organ tubuh lainnya. Kemudian hormon ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. Kemudian diangkut oleh darah ke sel atau jaringan target. Di sini juga hormon itu berfungsi mengadakan ataupun memiliki ciri-ciri mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Kemudian hormon juga mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus dan juga tidak hanya terdapat satu sel target, tetapi juga dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Kemudian hormon ini juga terbagi ke dalam tiga kelas utama. Yang pertama, hormon turunan asam amino, contohnya adalah hormon tiroid. Kemudian ada hormon katekolamin. Yang kedua ada hormon peptida. Ini ada bagian-bagiannya, contohnya adalah hormon glycoprotein kompleks, polipeptida, dan oligopeptida. Kemudian ada juga hormon steroid. Bagian-bagiannya adalah hormon glukortikoid, mineralokortikoid, dan senyawa antara glukortikoid dan mineralokortikoid. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kesimpulannya adalah dari sistem saraf dan hormon ini kita mengetahui bahwasanya kita dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangan itu sangat bergantung terhadap sistem saraf dan hormon. Keduanya ini sangat berkaitan dan saling mempengaruhi terhadap fungsi-fungsi tubuh yang lain. Sistem saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Kemudian dalam hal ini sistem saraf juga berhubungan dengan sistem hormon, yang mana hormon ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan dan juga pergerakan jaringan-jaringan lainnya. Kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.